Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Hari ini kita masuk pertemuan keempat dengan materi tipe data, variabel, dan operator pada algoritma pemrograman. Sebelumnya, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita dapat untuk melanjutkan mata kuliah algoritma pemrograman. Materi ini tentang tipe data, variabel, operator merupakan materi yang sangat penting karena merupakan fondasi dasar dalam pemrograman. Setiap baris program yang kita tulis pasti melibatkan tipe data, variabel, dan operator. Oke, untuk referensi perkuliahan yang kita gunakan, kita menggunakan yang pertama buku dikarang oleh Abdul Qadir dan Herianti yang berjudul tentang pengantar algoritma dan bahasa pemrograman C++. Yang kedua buku Rinaldi Munir, buku tentang algoritma dan teknik pemrograman. Yang kedua buku Cara Mudah Mempelajari Algoritma dan Implementasi dalam Informatika yang dikarang oleh Imade Joni dan Budi Doharjo. Oke, untuk tujuan pertemuan 4 ini kita nanti akan membahas tentang apa itu tipe data, apa saja jenis tipe data. Terus yang kedua apa itu variabel, apa saja jenis variabel tipe data algoritma pemrograman. Yang ketiga apa itu operator dan apa saja operator dalam algoritma pemrograman. Oke, sebelumnya kita akan mereview sedikit tentang materi pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu notasi algoritma. Notasi algoritma sesuai yang kita ketahui ada 3 macam. Yang pertama ada notasi 1, yaitu kalimat deskriptif, di mana notasi ini merupakan menggunakan kalimat sehari-hari. Yang kedua notasi diagram flowchart, yaitu notasi algoritma yang diimplementasikan dalam bentuk gambar-gambar dan simbol. Yang ketiga ada notasi pseudocode, yaitu notasi algoritma yang diimplementasikan dalam mirip kode, sehingga nanti akan memudahkan kita dalam membaca analisis algoritma dan dituangkan dalam sebuah pemrograman. Oke, pada hari ini nanti kita akan mencoba melakukan pretest ya. Silakan nanti mengakses link yang telah disediakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu tipe data. Tipe data merupakan pengklasifikasian data berdasarkan jenisnya. Tujuannya apa? Yaitu agar komputer tahu bagaimana data akan digunakan. Ada 2 macam jenis tipe data. Yang pertama ada tipe data primitif, yang kedua ada tipe data non-primitif. Tipe data primitif itu sendiri merupakan tipe data yang hanya menyimpan satu nilai saja dalam sebuah variabel. Yang kedua ada tipe data non-primitif. Itu tipe data yang bisa disimpan dalam data lebih kompleks atau berupa kumpulan nilai, bukan hanya satu nilai saja. Oke, untuk lebih lanjut nanti kita bahas ya apa saja jenis-jenis dari tipe data primitif dan apa saja jenis-jenis dari tipe data non-primitif. Oke, yang pertama ini tipe data primitif. Tipe data primitif sesuai namanya yaitu tipe data yang hanya menyimpan satu nilai saja dalam suatu variabel. Jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama ada tipe data integer, yang kedua ada tipe data float, yang ketiga ada tipe boolean, yang keempat ada tipe data char. Oke, untuk tipe data integer yaitu tipe data yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah bilangan bulat, di mana tipe data ini tidak mengandung pecahan atau bilangan desimal. Di mana sesuai yang kita ketahui, tipe data ini terdiri dari byte. Byte yaitu nilai minimal 128, nilai maksimalnya 127. Yang kedua ada tipe data short, yang ketiga ada tipe integer, yang keempat ada tipe long. Oke, sebagai contoh di sini ada kita klasifikasikan integer A dengan nilai 1000 dan integer B dengan nilai minus 1500. Yang kedua ada tipe data primitif itu float. Tipe data float itu sendiri itu tipe data yang dituangkan dalam bentuk bilangan desimal atau pecahan, di mana bilangan float tersebut ada 2 macam. Ada tipe data float dalam bentuk 4 byte, yang kedua ada tipe data double yaitu dalam bentuk 8 byte. Sebagai contoh, data float ini yaitu bentuk dalam bentuk desimal atau pecahan itu ketika kita mengklasifikasikan sebuah nilai pi ya, pi pada lingkaran yaitu 22/7, atau dengan hasilnya itu 3,14.
Yang ketiga ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini yaitu tipe data yang digunakan dalam pemrograman terdiri dari dua nilai, yaitu nilai yang pertama adalah nilai benar atau true. Yang kedua ada tipe nilai data nilainya salah, yaitu atau false. Tipe data ini digunakan untuk mewakili dua nilai saja. Seperti contoh di sini ada sebuah kondisi ya, pada minggu lalu kita sudah mencoba mengklasifikasikan contoh boolean pada sebuah nilai ya. Jadi dalam sebuah mata kuliah dia memiliki standar nilai 65. Jadi jika mahasiswa nilainya mencapai 65, maka dia dianggap lulus. Jika nilainya tidak mencapai 65, maka dianggap tidak lulus. Oke, yang ketiga ada tipe data chart. Tipe data chart itu sendiri keempat, yaitu tipe data yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah karakter ya. Contohnya itu chart karakter A dengan nilai A. Oke, selanjutnya ada tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif itu sendiri merupakan tipe data yang bisa menyimpan data lebih dari kompleks atau berupa kumpulan nilai, bukan hanya satu nilai saja ya. Tipe data ini terdiri dari berbagai macam. Pertama ada tipe data string, yang kedua ada tipe data array, yang ketiga ada tipe data interface, yang keempat tipe data enum, dan kelima ada tipe data class ya. Untuk tipe data non-primitif pertama itu tipe data string, merupakan sebuah kumpulan karakter yang mencakup berupa angka, bisa berupa huruf, dan jenis-jenis karakter lainnya yang biasanya kita bisa gunakan seperti teks biasa ya. Sebagai contoh, ini ada string nama ya, string nama, contohnya namanya Syifa. Terus ada string kota, itu kota alamat Syifa itu di Surabaya. Yang kedua, tipe data non-primitif ada tipe data kelas. Tipe data kelas itu sendiri biasa kita sebut dengan blueprint ya dari sebuah objek. Misalnya kita mencoba mengklasifikasikan sebuah kelas hewan ya. Contohnya kelas hewan ada apa saja, seperti ada kucing, ada harimau, ada kuda, ada unta ya. Terus kita berikan contoh lain, contohnya seperti kelas buah ya. Kelas buah itu ada contohnya seperti ada buah stroberi, buah anggur, buah pisang, buah apel, buah jeruk, dan buah lain-lainnya. Itu contoh dari tipe data non-primitif. Selanjutnya ada tipe data non-primitif ketiga, ada interface. Interface itu sendiri merupakan tipe data yang berisi deklarasi, metode atau tanpa isi ya. Biasanya yang diimplementasikan dalam sebuah kelas. Contohnya seperti ini, interface sebuah hewan ya, di mana hewan memiliki kegiatan atau memiliki kebiasaan seperti makan dan tidur. Ini yang disebut dengan interface tipe data non-primitif interface. Yang keempat ada tipe data enum. Tipe data enum itu sendiri yaitu digunakan untuk membuat konstanta khusus ya. Seperti contohnya memberikan hak akses ya. Itu hak akses, ada akses admin, akses user, password, dan post. Ini biasanya kita gunakan ketika kita membuat sebuah implementasi pada pemrograman. Selanjutnya kita akan bahas apa itu variabel. Variabel itu sendiri merupakan pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai dalam program. Dengan adanya variabel, kita lebih mudah menyimpan dan memanggil data. Adapun aturan-aturan dari pemberian nama variabel, yang pertama, nama variabel itu sendiri harus diawali dengan huruf, tidak boleh angka. Yang kedua, nama variabel itu tidak boleh menggunakan spasi atau simbol aneh. Yang ketiga, pada pemberian nama variabel sebaiknya jelas dan sesuai dengan data yang disimpan atau tidak membingungkan. Yang keempat, sebaiknya memiliki arti yang sesuai dengan elemen datanya ya. Yang kelima, tidak terlalu panjang. Contohnya kita memberikan contoh variabel nama, alamat, nomor HP. Yang salahnya seperti apa? Seperti kita memberikan variabel nama dengan nomor-nomor atau simbol yang susah dipahami atau dimengerti ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis variabel dalam pemrograman. Jenis-jenis variabel dalam pemrograman ada 3. Yang pertama adalah local variable, yaitu dideklarasikan di dalam metode atau blok yang hanya bisa dipakai di dalamnya saja. Yang kedua ada instant variable, yaitu dideklarasikan di dalam kelas tapi di luar metode. Setiap objek punya salinan tersendiri ya. Yang ketiga ada static variable. Static variable itu sendiri yaitu menggunakan keyword, biasanya keyword static, nilainya sama dan dibagi semua objek, biasanya dipakai untuk konstanta. Oke. Ini contoh deklarasi dari sebuah variabel ya. Contoh sintaknya misalnya ada tipe identifier initial,
Terus ada menyertakan nilai yang akan diberikan dalam tanda. Seperti contoh ini ada integer A dalam kurung 0 ya, ini sesuai dengan cara penulisannya. Yang pertama ada contoh tipe identifier ya, inisial, misalnya ada integer sama A, terus ada tipe identifier inisial value yang ada 0 ya, dimana sesuai dengan tulisannya ada di pakai kurung ya, kurung buka dan kurung tutup. Oke, selanjutnya ada operator. Operator sendiri adalah simbol dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Apa saja jenis-jenis operator? Jenis-jenis operator ada assignment, ada relasional, ada aritmatika, ada logika, ada bitwise, dan ternary ya. Adapun untuk penjelasannya, operator assignment yaitu operator yang digunakan untuk memberi nilai kepada sebuah variabel, di mana operator ini terdiri atas dua. Yang pertama ada operator sama dengan, itu operator yang digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel. Yang kedua ada operator gabungan, yaitu operator yang terdiri dari gabungan dari operator assignment dari aritmatika. Sebagai contoh seperti ini ada operator simbol perkalian ya, dimana kali sama dengan ini digunakan untuk perkalian. Ini ada untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan sisa pembagian atau modulus ya. Untuk penulisannya bisa dilakukan seperti ini, siswa nanti bisa mempelajarinya dan menerapkannya. Yang kedua adalah operator aritmatika. Operator aritmatika yaitu operator yang digunakan untuk melaksanakan proses perhitungan ya. Seperti yang kita ketahui, biasanya ada kegiatan kabataku ya, kali, bagi, tambah, dan kurang. Seperti apa lagi? Kabataku ya, kali, bagi, tambah, dan kurang. Dalam operator aritmatika itu sendiri terdiri dari dua macam. Pertama ada operator binary dan operator binary ya. Ini penjelasannya. Untuk operator binary itu operator yang menggunakan dua operan ya. Sebagai contoh, ini ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Terus ada operator binary, yaitu operator yang melibatkan minimal sebuah operan ya. Contohnya seperti ini, plus itu positif, ini negatif, ini yang plus untuk increment dan minus untuk decrement. Selanjutnya ada operator relasional. Operator relasional itu operator yang digunakan untuk perbandingan hasil true atau false ya dalam sebuah kondisi. Biasanya ada yang digunakan ada operator simbol lebih besar, simbol lebih kecil sama dengan, simbol tidak sama dengan, simbol lebih besar sama dengan, dan simbol lebih kecil sama dengan. Sebagai contoh, ini 10 lebih besar dari 20 akan menghasilkan nilai true. False. Kenapa? Ini pernyataannya salah ya, dimana 10 bukan lebih besar tapi lebih kecil ya. Ini kata 10 lebih kecil dari 20 akan menghasilkan nilai true. Ini benar ya, bahwa nilai 10 kecil dari nilai 20. Terus ada 10 sama dengan 20. Ini gimana? Salah ya, karena nilai 10 tidak sama dengan 20 ya, dan itu lebih kecil ya, nanti akan masukkan false. Yang selanjutnya ada tidak sama dengan ya, akan masukkan true. Lebih besar sama dengan masukkan nilai false, dan lebih kecil sama dengan itu 10, lebih kecil sama dengan 20 ini akan masukkan true. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika digunakan untuk menghasilkan nilai boolean dari dua buah kondisi ya, dimana tipe data operator logika ini ada AND, ada NOT, ada OR, dan XOR ya. Sebagai contoh ini seperti ini, kalau logika AND simbol seperti ini, logika OR seperti ini, negasi atau kebalikan simbol seperti ini ya. Dimana kalau logika AND itu true dan false akan menghasilkan false, true dan false pada logika OR akan menghasilkan nilai true. Terus negasi true atau negasi false akan menghasilkan nilai true. Ini nanti akan ada tabelnya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam. Selanjutnya ada operator bitwise. Operator bitwise ini merupakan operator milik logika tapi bekerja pada level bit ya, dimana pada operator ini terdiri dari operator AND, operator OR, operator XOR, terus ada operator negasi atau kebalikan, operator left shift, dan operator right shift ya. Selanjutnya ini contoh implementasi dari sebuah tipe data ya dan variabel pada bahasa pemrograman. Di sini ada kita lihat ada integer nih, seperti
dia mendeklarasikan sebuah nilai ya, nilai integer, double nilai pi, terus boolean nilai benar, dan char nilai karakter ya. Dimana ini nilai integer ya, ini bilangan bulat, berarti dia memakai nilai integer, terus nilai pi ya, pi dia memakai nilai TP data boolean, terus ada nilai benar, true, dan nilai karakter. Oke, soalnya ini ada contoh operator ya, operator digunakan, itu di sana ada operator penjumlahan, pengulangan, dan perkalian. Demikianlah pertemuan kita kali ini mengenai tipe data, variabel, dan operator. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu para mahasiswa memahami dasar pemrograman dengan lebih baik. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.